Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan mengenai laporan analisis laporan keuangan PT Bumi Serpong Damai, TBK, dan entitas anaknya. Kami di sini dari kelompok 3 beranggotakan 3 orang, yaitu saya sendiri Aisyah Riani Mirza, rekan saya Aditya Gunawan, dan Agnes Walaidil. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai profil perusahaan. Perusahaan yang kami ambil ini bernama PT Bumi Serpong Damai Tbk dan entitas anak. Bidang usaha dari perusahaan tersebut adalah properti. Untuk kepemilikan, BSD ini dan anak usaha termasuk dalam kelompok usaha PT Paraga Artamida. Sedangkan pemegang saham akhir grup adalah Sinarmas Land Limited yang berkedudukan di Singapura. Pendirian perusahaan ini tanggal 16 Januari 1984 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1989. Dasar hukum pendiriannya, Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Bumi Serpong Damai nomor 50 tanggal 16 Januari 1984. Akta Perubahan nomor 149 tanggal 27 Oktober 1984 dan Akta Perubahan nomor 82 tanggal 23 April 1955. Ketiganya dibuat di hadapan Beni Kristianto SH, notaris di Jakarta. Kemudian, untuk kantor pusat, terletak di Sinarmas Land Plaza, kemudian di BSD Green Office Park, Jalan Grand Boulevard, BSD City, Sampora, Kecamatan Cisauk, Tangerang, Banten, dengan kode pos 15345 di Indonesia. Untuk nomor teleponnya plus 6221 5036 8368. Untuk faxnya plus 6221 5058 8270. Untuk menghubunginya via email dapat melalui corporate.secretary@sinarmasland.com. Dan kita dapat mencari tahu mengenai perusahaan tersebut di websitenya yaitu www.sinarmasland.com. Nah, di sini PT Bumi Serpong Damai memiliki beberapa anak perusahaan. Yang pertama ada PT Duta Pertiwi Tbk, Global Prime Capital Pti Ltd, PT Transbumi Serbaraja, PT Bumi Paramawisesa, PT Bumi Karawang Damai, PT Sinarmas Teladan, PT Duta Mitramas, PT Surya Interwisesa, PT Duta Dharma Sinarmas, PT Pastika Chandra Pertiwi, PT Praba Selaras Pratama, PT Bumi Paramuritas Mas, PT Sentra Salaras Lestari, dan PT Sinarmas Wisesa. Untuk di Bursa Efek, perusahaan Serpong Damai ini mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia sebagai emiten baru ke-9 di tahun 2008 dengan kodenya yaitu BSDE. Tanggal pencatatan sahamnya yaitu 6 Juni 2008, kode sahamnya BSDE, ISIN kodenya ID 10001100802, total karyawannya sampai saat ini ada 24.603. Baiklah, itu mengenai profil perusahaan dari PT Bumi Serpong Damai. Selanjutnya mengenai garis besar PT Bumi Serpong Damai akan disampaikan oleh Agnes Walaidil. Kepada Agnes, saya persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu adalah Bumi Serpong Damai Tbk. Bumi Serpong Damai Tbk atau BSD Citi didirikan 16 Januari 1984 dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1989. Kantor pusat Bumi Serpong Damai Tbk terletak di Sinarmas Land Plaza, BSD Grand Office Park, Jalan Grand Boulevard, BSD Citi, Sampora, Kecamatan Cisauk, Tangerang, Banten, Indonesia. Pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham Bumi Serpong Damai Tbk 19 Mei 2022 yaitu PT Paraga Artamida 32,88% dan PT Eka Sentra Usaha Maju 25,63%. BSD dan anak usaha grup termasuk dalam kelompok usaha PT Paraga Artamida. Sedangkan pemegang saham akhir grup adalah Sinarmas Land Limited yang berkedudukan di Singapura. Pemilik manfaat akhir Bumi Serpong Damai Tbk adalah The Wijaja Family Master Trust. Berdasarkan anggaran dasar perusahaan, ruang lingkup kegiatan BSD adalah berusaha dalam bidang pembangunan real estate
Saat ini kegiatan utama BSD adalah menjalankan usaha dalam real estate yang dimiliki sendiri ataupun disewa serta atas dasar balas jasa, kawasan industri, konstruksi bangunan dan infrastruktur, penyiapan lahan, instalasi dan pengelolaan air, listrik, transportasi, kebersihan dan keamanan, perdagangan, restoran, dan penyediaan makanan keliling, perawatan dan pemeliharaan taman, operasional fasilitas, dan taman bertema atau taman hiburan. Lokasi dan proyek-proyek Bumi Serpong Damai Tbk dan anak usahanya antara lain Bekasi, Grand Wisata dan Gowit, Cibubur, Kota Wisata dan Legenda Wisata, Bogor, Kota Bunga, Jakarta, Taman Permata Buana, Superblok ITC Mangga 2, Superblok ITC Cempaka Mas, Superblok VTC Ruksimas, ITC Fatmawati, ITC Permata Hijau, ITC Kuningan Mall, Ambassador, MSIG Tower, Bakri Tower, Sinar Mas Line Plaza Tower, 1, 2, dan 3, Bimo Space Tamrin, Sopodel Tower, Saugat Residen dan Duri Pulo, Tangerang, Taman Banjar, Wijaya, BSD City dan The Element, Depok, ITC, Surabaya, ITC, Mangga 2 Center, Benowo, Klasik Residen, Sinarmas Land Plaza, dan Wisma BII. Semarang, DP Mall, Balikpapan, Grand City, Balikpapan Permai, Balikpapan Baru, dan Mall Balikpapan Baru. Dan Medan, Wisma BII, dan Sinarmas Land Plaza Medan Office Building. Pada tanggal 28 Mei 2008, BSD memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham BSD kepada masyarakat sebanyak dengan nilai nominal 1.000 per saham dengan harga penawaran 550 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 6 Juni 2008. Baik, terima kasih Agnes atas pemaparan materinya. Selanjutnya, terkait hasil analisis laporan keuangan Bumi Serpong Damai akan disampaikan oleh rekan kami Aditya Gunawan. Kepada Adit, kami persilakan. Ya, terima kasih moderator. Saya akan menyampaikan hasil analisis laporan keuangan Bumi Serpong Damai Tbk. Yang pertama, analisis laporan keuangan tren angka indeks. Analisis tren angka indeks, penggunaan analisis perubahan tahun ke tahun untuk membandingkan laporan keuangan yang mencakup lebih dari 2 atau 3 periode terkadang tidak praktis. Maka, alat yang digunakan untuk membandingkan tren jangka panjang adalah analisis tren angka indeks. Menganalisis data menggunakan analisis tren angka indeks memerlukan pemilihan periode dasar untuk seluruh pos dengan angka indeks yang dipilih sebelumnya. Biasanya ditetapkan ke angka 100. Oleh karena itu, periode dasar merupakan kerangka acuan untuk seluruh perbandingan. Maka yang terbaik adalah memilih tahun normal yang berkaitan dengan kondisi bisnis. Yang kedua, analisis laporan keuangan common size. Laporan common size mencerminkan jumlah dari setiap akun dalam kelompok adalah 100%. Prosedur analisis ini disebut juga dengan analisis vertikal karena evaluasi akun dari atas ke bawah dalam laporan common size. Yang A, laporan posisi keuangan. Komposisi aset perusahaan pada tahun 2020 sebesar 46,60% aset lancar dan 50,40% aset tetap. Hal ini menandakan bahwa perusahaan ini lebih banyak melakukan mobilitas di aset tetapnya, karena perusahaan ini termasuk perusahaan properti yang tentu saja memiliki banyak tanah yang belum dikembangkan, dan beberapa properti investasi. Persentase terbesar pada aset tetap dapat kita lihat berada di tanah yang belum dikembangkan sebesar 20,42%. Tetapi, kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya, tanah yang belum dikembang mengalami penurunan di tahun 2020. Walaupun penurunan tersebut dianggap masih stabil, karena pada masa pandemi, sehingga ada
kemungkinan perusahaan menjual tanah yang belum dikembangkan tersebut sebelum masa pandemi sekitar bulan Januari sampai Februari. Investasi dalam saham pada tahun 2020 juga mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 1,84%. Hal ini mungkin berkaitan dengan karena adanya masa pandemi. Untuk utang bank pada tahun 2020 sebesar 0,00%, karena mungkin perusahaan tidak ada melakukan utang bank jangka pendek. Tetapi di utang jangka panjang persentase sebesar 1,07%, mengalami penurunan sebesar 0,10% dari tahun sebelumnya. Dapat dikatakan perusahaan tersebut baik dalam menjaga utangnya, walaupun kenaikan persentase dari tahun 2018 ke 2019 cukup signifikan. Di liabilitas jangka panjang, terkait presentasi liabilitas kontrak naik dari yang sebelumnya tidak pernah ada sebesar 2,85%. Hal ini berarti jika pelanggan membayar imbalan atau entitas memiliki hak terhadap jumlah imbalan yang tidak bersyarat atau piutang, sebelum entitas mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan, entitas menyajikan kontrak sebagai liabilitas kontrak ketika pembayaran dilakukan atau pembayaran telah jatuh tempo. Sehingga meningkat pula jumlah liabilitas imbalan pasti di laporan laba rugi. Untuk presentasi besaran liabilitas dan modal adalah liabilitas sebesar 43,71% dan ekuitas sebesar 56,29%. Menurut kami, perusahaan ini bagus kinerjanya karena masih dapat mempertahankan besarnya ekuitas terhadap liabilitas walaupun mengalami penurunan persentase ekuitasnya karena pandemi. Yang B, laporan laba rugi. Analisisnya pada laporan laba rugi, persentase perolehan laba kotor mengalami penurunan sebesar 3% dari tahun sebelumnya. Laba bersih juga mengalami penurunan yang cukup signifikan daripada tahun sebelumnya, yaitu 36% atau hanya sebesar 486.257.814.158 rupiah. Sedangkan tahun sebelumnya sebesar 3.130.176.103.452 rupiah. Sekian pemaparan materi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Adit atas pemaparan materinya. Baiklah, dengan berakhirnya pemaparan materi dari pemateri yang kedua, maka berakhir pula lah penyampaian materi kami mengenai analisis keuangan, laporan keuangan dari PT Bumi Serpong Damai. Baiklah, apabila di sini kami ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.